Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pada audio kali ini insyaallah akan ada beberapa poin sederhana tentang isim mufrad. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan dalam memahaminya. Isim mufrad, dia merupakan bagian dari isim-isim mu'rab. Isim mufrad adalah kata yang menunjukkan bilangan satu. Isim ini alamat i'rabnya adalah harakat. Jadi nanti kalau ada seorang ustadz, seorang guru menyebutkan kata isim mufrad, kata beliau, maka yang terlintas di benak kita, ini isim menunjukkan bilangan satu. Isim ini alamat i'rabnya adalah harakat. Baik, sekarang contoh-contoh isim mu'rab. Kalau kita ingin bagi supaya mudah untuk mengingat, maka isim mufrad itu bisa kita bagi menjadi isim mufrad yang muzakkar, bisa dengan isim mufrad yang muannas. Ya, ada isim mufrad muzakkar, ada isim mufrad muannas. Apa itu isim mufrad muzakkar? Isim mufrad yang dia bersifat maskulin. Ada sifat kelaki-lakian pada isim itu. Didominasi oleh sifat kelaki-lakian isimnya. Maka disebutlah isim mufrad mudzakkar. Ada isim mufrad muannas yang dia feminin, ada sifat kewanitaan. Pada kata tersebut atau pada makna kata tersebut didominasi oleh sifat feminin, sifat kewanitaan. Akhirnya isim tersebut disebut dengan isim mufrad muannas. Dia menunjukkan bilangan satu. Alamat i'rabnya adalah harakat. Dan sifat yang mendominasi kata tersebut atau makna yang mendominasi kata tersebut adalah makna kewanitaan. Misalkan ada sifat kewanitaan, maka disebutlah dia dengan isim mufrad muannas. Contoh isim mufrad mudzakkar: Zaidun, Muhammadun, Muslimun, Hamzatu, waladun, baitun, kursiyun, kitabun. Zaidun, seorang laki-laki bernama Zaid. Muhammadun, seorang laki-laki bernama Muhammad. Muslimun, seorang laki-laki muslim. Hamzatu, Hamzatu, kata Hamzah diakhiri dengan ta marbutah. Hamzatu, seorang laki-laki bernama Hamzah. Waladun, seorang anak laki-laki. Baitun, satu buah rumah. Kursiyun, satu buah kursi. Kitabun, satu buah buku. Kemudian kita contohkan untuk isim mufrad muannas. Isim mufrad muannas. Bintun, seorang anak perempuan. Aisyatu, seorang perempuan bernama Aisyah. Zainabu, seorang perempuan bernama Zainab. Hindun, seorang perempuan bernama Hindun. Muslimatun, seorang wanita muslim. Kurrasatun, sebuah buku tulis. Mighrafatun, sebuah gayung mandi. Catatan yang perlu kita ingat dari semua contoh, ada beberapa hal yang unik yang perlu kita ingat dan perlu kita perhatikan. Pada contoh yang isim mufrad mudzakkar, ya, pada contoh isim mufrad mudzakkar kita sebutkan nama Hamzah yang diakhiri oleh ta marbutah. Perlu diketahui, ya, ta marbutah secara umum dia merupakan tanda muannasnya sebuah isim. Isim itu dikatakan muannas secara umum, ya, dikatakan muannas kalau ada tak marbutahnya. Muslimatun, mu'minatun, kafiratun, zalimatun, alimatun. Ini kata-kata yang diakhiri dengan tak marbutah dan dia isim mufrad muannas. Tiba-tiba ada kata Hamzah di jajaran contoh isim mufrad mudzakkar. Kenapa? Karena Hamzah adalah sebuah nama untuk laki-laki. Akhirnya makna pada kata Hamzah didominasi oleh sifat maskulin, sifat kelaki-lakian. Masuklah dia dalam jajaran
contoh isim mufrad mudzakkar. Kemudian yang kedua, catatan pentingnya adalah isim mufrad yang diakhiri ta marbutah jika dia dimusannakan. Nanti kita akan bicara tentang isim musanna, isim yang menunjukkan bilangan 2. Ta marbutahnya berubah menjadi ta maftuhah, atau bahasa lainnya disebut dengan ta mabsutah. Ta marbutah bentuknya seperti huruf O, yang dia juga bentuknya seperti angka 0, ya. Ketika dia dijadikan musanna, isim mufradnya dijadikan musanna, berubah dia menjadi apa? Ta mabsutah atau ta maftuhah. Bentuknya seperti huruf ba, tapi dia titiknya 2 di atas. Sekarang kita masuki contoh kalimatnya. Yang pertama, kataba Muhammadun risalatan. Kataba telah menulis, Muhammad seorang yang bernama Muhammad, risalatan sebuah surat. Kataba fi'il madhi yaitu mabni, Muhammadun fa'il pelaku, ya, atau subjek yaitu marfu', sebagaimana kita sebutkan di audio pekan pertama pada muqaddimah. Kita sebutkan 2 kaidah kalau tidak salah. Setiap pelaku, setiap subjek pasti marfu'. Kemudian kaidah yang kedua yang kita sebutkan, setiap objek pasti mansub. Mayoritas alamat i'rab untuk subjek adalah dhammah. Mayoritas alamat untuk objek adalah harokat fathah. Itu kaidah yang kita sebutkan di audio pertama pekan pertama. Nah, di sini Muhammadun dia dipastikan sebagai subjek pelaku. Maka alamat i'rabnya adalah harokat dhammah. Dhammahnya kita sebut dengan dhammah zahirah karena bisa dituliskan di atas huruf terakhir dari kata Muhammad, yaitu huruf dal. Di atas huruf dal tertulis dun atau harokat dhammah. Akhirnya dibahasakanlah harokat dhammah zahirah. Kemudian risalatan. Ternyata risalatan ini adalah objek. Dia adalah maf'ul bih, bahasa nahunya. Nah, kita sebutkan setiap objek, setiap maf'ul bih pasti mansub. Di sini untuk sesuatu yang mansub, mayoritas alamat i'rabnya adalah harokat fathah. Kita lihat risalatan. Risalatan ternyata harokatnya fathah dan ditulis di atas ta marbutahnya. Akhirnya kita sebutkanlah alamat i'rabnya adalah harokat fathah zahirah. Harokat fathah zahirah. Kalau sekiranya tidak bisa ditulis karena di atas huruf illah misalkan, salah satu dari huruf illah alif, waw, dan ya, tidak bisa ditulis di situ, tidak nampak tulisannya, maka disebut entah itu fathah zahirah, entah itu disebutlah dia fathah muqaddarah ataupun dhammah muqaddarah atau kasrah muqaddarah karena tidak bisa ditulis atau tidak nampak. Nanti kan kita sebutkan contohnya pada pembahasan isim maksur dan isim mangkus insyaallah taala. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua. Zaidun fi baitin. Zaidun, seorang yang bernama Zaid, fi, di dalam, baitin, sebuah rumah. Zaidun adalah mubtada. Kaidahnya untuk mubtada, semua mubtada pasti marfu'. Dan alamat i'rabnya untuk isim mufrad ini, Zaidun, pastilah harokat. Ya kan? Karena dia isim mufrad. Isim mufrad alamat i'rabnya harokat. Apa alamat i'rabnya untuk mubtada? Kita lihat, mubtada itu pasti marfu'. Nah, yang namanya marfu', kalau alamat i'rabnya adalah harokat, dipastikan harokatnya adalah dhammah. Kita lihat,
Di atas huruf dalnya tertulis tidak? Dhammahnya tertulis. Nampak? Nampak. Ya, terlihat. Maka kita bahasakan alamat i'rabnya adalah harakat dhammah zahirah. Kemudian fi harfu jar mabni. Baitin yang artinya sebuah rumah. Baitin ini terletak setelah harfu jar, maka dia menjadi isim majrur. Isim majrur fi baitin, ya. Baitin ini harokatnya tertulis atau tidak? Tertulis. Apa harokatnya yang tertulis di situ? Kasrah. Sehingga kita sebutkanlah alamat i'rabnya adalah kasrah zahirah. Baitin isim majrur, alamat i'rabnya adalah kasrah zahirah. Demikian bahasan tentang isim mufrad. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mudahkan kita untuk istiqamah dalam belajar. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.